Sebagai pebisnis profesional atau UMKM, ada 3 skill yang wajib kamu kuasai, khususnya pada awal tahun 2024 ini. Nah, apa aja skill itu? Sebelum kita bahas ke sana, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Show Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa aja sih skill yang wajib kamu kuasai pada tahun 2024 ya. Karena mengingat ini juga waktu video ini dibuat ya, ini masih awal tahun, teman-teman, bulan kedua pada tahun 2024 ini. Dan ada beberapa skill baru sih, teman-teman, yang menurut saya bisa teman-teman ekspor dan teman-teman kuasai. Agar apa? Agar ya teman-teman bisa lebih bersaing gitu kan dibandingkan orang lain dan teman-teman bisa lebih maju juga ya. Nah, apa aja skill itu? Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, seperti biasa, teman-teman, saya akan share screen seperti ini biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Nah, skill yang pertama, teman-teman, tetap yang menurut kita nomor 1 adalah skill digital marketing, teman-teman. Ya, karena kita tahu sendiri sekarang eranya era digital, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan konvensional aja, hanya mengandalkan offline saja, bisa-bisa teman-teman bakal lebih tertinggal dibandingkan kompetitor atau orang lain yang udah memaksimalkan digital marketing. Ini kan sama eranya kayak dulu ya. Dulu orang-orang negatif sama internet, ya berpikir bahwa internet itu nggak menjanjikan. Tapi semenjak adanya pandemi kemarin, COVID beberapa tahun lalu, orang mulai sadar internet. Oke. Nah, ini juga nanti eranya berhubungan dengan AI, teman-teman, atau prompt engineering ya. Jadi kalau sekarang mungkin belum banyak yang pakai AI, tapi kalau teman-teman udah nanti kuasai terlebih dahulu, teman-teman bisa lebih stand out dan lebih berhasil dibandingkan yang lain ya. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga copywriting sama storytelling, teman-teman. Jadi ini 2 skill yang menurut saya dan berdasarkan apa yang saya perhatikan, berdasarkan riset juga, ini skill yang bakalan banyak kepake buat teman-teman, khususnya di sini yang buat konten ataupun buat iklan itu bakalan kepake banget ya. Nah, ngomong tentang digital marketing, teman-teman, ini data Februari ya. Tapi kalau kita lihat data yang Januari, teman-teman, KPIs digital 2023. Coba kita lihat ya. Ini digital datanya udah keluar. 2024 kayaknya belum keluar, teman-teman ya. Coba sih, ada nggak sih? 2024. Oh, udah ada ya? Tapi global ya. Kalau Indonesia belum ada ya. Coba kita lihat ya. Ini saya juga baru lihat, teman-teman. Baru muncul ya kayaknya ya. Tapi nggak tahu Indonesia udah muncul nggak ya. Kita lihat di sini. Jadi sebagai copywriter, sebagai digital marketer ya, teman-teman ya. Itu wajib teman-teman bisa lihat sih data-data kayak gini. Oh, Indonesia belum keluar ya. Oke, kita lihat dari Indonesia dulu ya. Indonesia tahun lalu, teman-teman, saat video yang dibuat kan 2024. Oke. Yang mana, teman-teman, kalau teman-teman lihat pengguna internet di Indonesia itu juga lumayan banyak, teman-teman. Bentar ya. Coba kita lihat, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau mau baca-baca nih, dari total populasi 276 juta, 77%-nya pakai internet, teman-teman ya. Dan 167 jutanya atau 60% dari populasi menggunakan sosial media. Jadi kalau teman-teman nggak menguasai digital marketing itu kayaknya sayang banget, teman-teman. Teman-teman bakal kehilangan potensi market 77% ya. Karena eranya udah berubah, teman-teman. Dulu kalau orang pengen belanja beras ya harus ke toko kelontong ya, ke toko retail. Sekarang ya tinggal buka marketplace, besoknya udah datang, jadi nggak perlu repot. Jadi itu kenapa menguasai digital marketing itu adalah salah satu skill yang wajib teman-teman kuasai. Dan ngomong-ngomong tentang digital marketing itu luas, nggak hanya ini aja, masih banyak. Nanti kita coba buatkan video yang berbeda ya. Tapi salah satunya yang menurut kita teman-teman wajib kuasai itu di bagian sini sih. Social media marketing, advertising, sama copywriting yang tadi ya. Nah, copywriting kenapa bukan termasuk digital marketing, Mas? Karena copywriting itu udah ada sejak digital belum tren. Jadi kalau teman-teman lihat kayak iklan-iklan di media elektronik, televisi, radio, media cetak kayak koran, majalah, baliho itu juga pakai copywriting. Jadi bisa dibilang copywriting bukan skill tentang digital marketing tapi kepake banget untuk di aktivitas pemasaran digital ya. Nah, menurut kita teman-teman ada 3 skill yang wajib teman-teman kuasai ya, minimal lah untuk awal-awal mulai untuk digital. Yang pertama, teman-teman harus menguasai sosial media marketing, jelas ya. Jadi gimana caranya kamu di sini bisa membuat konten-konten yang viral. Kalau di TikTok gimana caranya kamu bisa mendapatkan konten yang FYP, kontenmu bisa FYP.
kamu membuat konten yang menarik, terus kamu bisa grow followers akun Instagram kamu, meningkatkan konversi dari sosial media, itu sosial media marketing, ya. Dan kita nggak bahas di video ini, kita akan bahas di video lain yang lebih detail, oke? Dua, advertising, teman-teman. Jadi gimana caranya kamu di sini bisa beriklan ya, entah itu kayak di Meta Ads atau di TikTok Ads, bukan iklan yang IG promote ya, bukan tombol TikTok boost itu ya, bukan. Tapi iklannya lewat Ads Manager, teman-teman, lewat bisnisfacebook.com yang lebih detail. Contohnya kayak gini misalkan. Jadi teman-teman setting iklannya itu dari sini. Ini lebih detail, teman-teman, dibandingkan teman-teman setting iklannya itu. Saya kasih yang akun iklan saya aja. Oke, nah ini misalkan. Oke, nah ini misalkan. Jadi gimana caranya teman-teman itu bisa menguasai iklan di sini? Karena iklan lewat Ads Manager ini, teman-teman, itu lebih detail, teman-teman, dan metriknya itu banyak yang kelihatan, teman-teman. Lebih enak lah pokoknya. Dari fitur-fiturnya juga lebih mantap, teman-teman. Ini juga metriknya, dashboardnya bisa di custom, jadi teman-teman bacanya itu juga lebih enak, ya. Itu. Advertising jelas ya. CRM sama list building, jadi customer relationship management sama list building itu juga penting banget. Kita udah bahas di video yang lain, teman-teman bisa cek. Jadi gimana caranya teman-teman bukan hanya fokus di akuisisi aja, tapi teman-teman juga harus fokus di retensi. Ya, jadi bukan dari akuisisi aja, tapi dari retensi juga teman-teman harus bisa kuasai. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman hanya handling akuisisi aja, lama-lama capek, teman-teman. Karena akuisisi itu pasti semakin lama semakin mahal. Dua, copywriting sama storytelling. Nah, kalau teman-teman butuh contohnya nanti bisa cek di video yang lain. Tapi copywriting kenapa penting banget? Karena kita tahu sendiri di digital itu kita berkomunikasi secara tertulis. Storytelling kenapa penting? Karena zaman sekarang ya, belakangan ini yang saya lihat konten-konten itu kebanyakan modelnya story. Dan konten-konten yang ramai itu modelnya story. Jadi orang itu lebih lebih suka dengar cerita, teman-teman, ya, dibandingkan poin-poin yang seperti copywriting. Cuman bukan berarti bahwa copywriting udah nggak works ya, tetap teman-teman harus siapkan testing sendiri. Jadi kalau copywriting itu kemampuan untuk memengaruhi orang lewat sebuah tulisan, kalau storytelling adalah kemampuan untuk bercerita, teman-teman, ya. Jadi copywriting itu nggak harus bercerita, tapi kalau storytelling itu bercerita. Oke? Nanti contohnya teman-teman bisa cek di video yang lain. Nah, yang ketiga yang menurut kita krusial, teman-teman, adalah prompt engineering. Oke? Apa itu prompt engineering? Jadi kalau definisinya, rekayasa prompt atau prompt engineering itulah proses yang mana Anda memandu solusi kecerdasan buatan generatif atau AI untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jadi kita udah tahu sendiri bahwa sekarang eranya AI, teman-teman, dan teman-teman kalau misalkan nggak menguasai AI, menurut kita ya sayang banget. Teman-teman menghilangkan potensi-potensi yang mana teman-teman bisa optimalkan, ya. Bentar. Ini contohnya ya, misalkan ini contohnya nih. Nah, alih-alih kalau misalkan kita hanya bilang kayak gini, bisakah Anda membuatkan copywriting itu prompt yang basic, teman-teman, ya, yang biasa aja. Nah, maka dari itu teman-teman bisa minta mereka untuk buatkan secara detail, kayak gini misalkan. Teman-teman jabarkan briefnya, teman-teman. Terus teman-teman jabarkan fiturnya, teman-teman jabarkan manfaatnya. Kalau misalkan dia sudah buat, gimana caranya teman-teman buat itu bisa lebih spesifik lagi. Nah, itu adalah tugas dari prompt engineering, teman-teman. Bahkan, teman-teman, bukan hanya dari tulisan aja, copywriting aja, tapi ada banyak tools AI lain yang teman-teman itu butuh banget untuk menguasai prompt engineering. Contohnya, misalkan ini dari Leonardo.ai. Nah, ini. Jadi, ini adalah sebuah tools, teman-teman, yang mana teman-teman bisa dapetin gambar-gambar seperti ini dari AI yang teman-teman tulis, dari prompt yang teman-teman buat. Jadi dengan teman-teman membuat prompt yang spesifik, teman-teman bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini, teman-teman. Dan ya, tentunya lebih efektif dan lebih efisien kan. Teman-teman bisa mengurangi kebutuhan teman-teman terkait graphics design ya dari AI seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin AI itu banyak banget, teman-teman. Teman-teman bisa eksplor lagi, entah itu untuk buat copywriting, entah itu untuk buat desain, macam-macam, teman-teman, ya. Makanya karena kita tahu AI sekarang udah mulai merajalela, teman-teman, per sekarang ya. Saya nggak tahu nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bakalan gimana, khususnya di Indonesia. Tapi ada baiknya teman-teman mulai menguasai skill untuk membuat prompt engineering ini, teman-teman. Atau skill perintahnya apa aja yang teman-teman harus masukin, ya.
Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Teman-teman semoga membantu buat teman-teman di sini bisa belajar sesuatu yang baru dan mempersiapkan sesuatu yang baru khususnya buat teman-teman pada tahun 2024 ini. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.